Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, sebelum kita lanjutkan pengajian kita, sekarang bab maf'ul bih, kita membaca ummul kitab suratul Fatihah. Kita khususkan, kita hadiahkan untuk para muallif, para musannif, dan semua orang yang berjasa kepada kita, khusus bil khusus kepada para muassis Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, kepada guru saya Kiai Haji Abdullah Rifai, kepada khusus untuk corona, ya, biar corona cepat hilang dari muka bumi. Ala hadin niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Qala babul maf'uli bihi. Bermula ini menerangkan bab maf'ul bih. Secara harfiah maf'ul yang dikerjakan bihi dengannya. Gampangan terjemahan bebasnya maf'ul bih ini dalam bahasa Indonesia namanya objek, kan gitu. Apa yang dimaksud maf'ul bih? Ayil ladzi fa'ala bihil fi'lu. Ayil ladzi tegasnya sesuatu, fa'ala yang melakukan bihi dengan alladzi, apa al-fi'lu fi'il. Sesuatu yang menjadi, yang dikerjakan oleh pekerjaan. Ya, itu gampangannya sasaran. Kalau terjemahan bebasnya ya objek, itu maksudnya ayil ladzi fa'ala bihil fi'lu. Wal mafa'ilu khamsatun. Wal mafa'ilu, dan bermula maf'ul, jamaknya maf'ul itu mafa'il. Khamsatun itu ada 5. Maf'ul gampangannya ada 5. Nah, itu aja. Mansubatil asma diapalin itu mafa'il. Apal udah. Wa bada'a, dan memulai siapa musannif biha dengan al mafa'il, li'annaha, karena sesungguhnya al mafa'il al aslu itu yang asli, fin nasbi di dalam nasab. Musannif memulai bab maf'ul mafa'il yang jumlahnya ada 5, yaitu tadi maf'ul bih, kemudian maf'ul mutlak, gitu kan, terus maf'ul fih, maf'ul li ajlih, yang terakhir adalah maf'ul ma'ah, ada 5. Nah, musannif memulai dalam mansubatil asma ini dengan mafa'il. Wah, ini tuh lemot banget lu, kekenyangan ini, ya. Karena aslinya nasab itu ya maf'ul. Oh, itu maksudnya li'annaha al aslu fin nasbi. Wa ghairuha, dan bermula lainnya mafa'il, lainnya mara maf'ul, mahmulun, itu disamakan alaiha, atas mafa'il. Wa bada'a, dan memulai siapa musannif minha dari mafa'il bil maf'uli bihi, dengan maf'ul bih, dengan maf'ul bih. Li'annahu, karena sesungguhnya maf'ul bih ahwaju, itu paling butuh ilal i'rabi, kepada i'rab. Alasannya lil tibasihi, karena serupanya fa'il maf'ul bih bil fa'ili, dengan fa'il. Wali annahu, dan karena sesungguhnya maf'ul bih aktsaru, itu lebih banyak apanya, isti'malan, dipergunakannya. Nah, maf'ul tadi kan ada 5, ya kan? Nah, yang 5 ini maf'ul bih kan,
Nah, kenapa musonif memulainya dengan maf'ul bih? Kok enggak masdar? Kok enggak maf'ul fa atau maf'ul ma atau maf'ul min ajlih? Karena maf'ul bih itulah yang paling butuh untuk dierobi untuk membedakan antara maf'ul dengan fa'il. Karena maf'ul bih biasanya jatuh setelah fa'il. Itu alasannya. Alasan yang kedua, li'annahu aktsaru isti'malan, karena maf'ul bih itu banyak dipergunakan, dominan dipakai dalam bahasa Arab. Lantas apa itu maf'ul bih? Wa huwa, dan bermula maf'ul bih, al ismu itu isim, alladzi yaitu isim, yaqau yang jatuh karena sasaran, alaihi atas alladzi, apa al fi'lu fi'il. Maksudnya fi'il ay fi'lul fa'ili, tegasnya perbuatannya pelaku. Nanti pembandingnya ada naibul fa'il, bukan fi'lul fa'il gitu loh. Nahwu darabtu zaitan. Darabtu memukul siapa saya? Zaitan pada Zaid. Fa zaitan, maka bermula lafaz zaitan maf'ulun bihi, itu maf'ul bih. Liwuqu'il fi'li, karena terjadinya perbuatan, pekerjaan, alladzi yaitu fi'il, huwa yang bermula alladzi, ad-darbu itu memukul, wuku jatuh jatuh perbuatan tadi, alaihi atas Zaid. Itu contoh darabtu zaitan. Wa raqibtul farosa, dan seperti contoh raqibtu al farosa, menunggang siapa saya al farosa pada kuda. Kalau sekarang Verosa ya Mitsubishi Verosa. Ya, kalau dulu parosa ya kuda. Fal faros, maka bermula al faros, al farosa, maf'ulun bih itu maf'ul bih. Liwuqu'il fi'li, karena terjadinya perbuatan, alladzi yaitu fi'il, huwa yang bermula alladzi, ar-rukubu itu menunggang, jatuh alaihi atas faros, kuda. Walaisa, dan tidak ada pal muradu, perkara yang dimaksud, biwuqu'il fi'li, dengan terjatuhnya fi'il, al wuqu'ul khissiyu, itu terjatuh, al khissiyu, atau wuku' itu bisa diartikan juga terjadi juga boleh. Al wuku'u itu walaisal muradu al wuku'a gitu ya, khobarnya laisa. Walaisal muradu biwuqu'il fi'li al wuku'a, itu terjatuh atau terjadi, al khissiyah, yang bangsa khissi, yang bangsa panca indera, itu khisun, yang bisa diraba, dirasa, dilihat, didengar. Satu lagi dia apa? Dirasa, didengar, dilihat, diraba, diterawang. Itu mah duit. Apa satu lagi? Itulah panca indra. Rasa kan ada dua, ada rasa dengan, iya kan, ada rasa dengan lidah. Nah, itu maksudnya, itu khis namanya, panca indra. Kama sebagaimana contoh, fi hadzainil mitsalaini, di dalam dua misal ini, yaitu darabtu zaitan dan raqibtu al farosa. Memukul ya tangan, menunggang juga anggota badan gitu toh. Nah, itu bisa dilihat. Ali adami jiryanihi, karena tidak adanya berlakunya khis fima mutsila bihi, fima di dalam contoh, masalah gitu aja lah. Masalah yang mencontohkan siapa musannif dengan ma min nahwi wattaqullaha, wattaqu, dan takwalah siapa kalian semua Allah pada Allah. Nah, takwa kepada Allah itu beda dengan memukul. Takwa itu perbuatan hati, nggak bisa diraba, nggak bisa dirasa, nggak bisa dilihat, ya kan? Nah, itu maksudnya terjadinya fi'il bukan hanya semata-mata fi'il yang hissi, tapi juga ada fi'il maknawi nanti berikutnya. Wa nahwu yuqimunas sholata, mendirikan siapa mereka as-sholata, bersolat. Balil wuku, bahkan bermula wuku al maknawiyu, yang bangsa maknawi. Wa huwa, dan bermula al wuku al maknawi, ta'alluqu fi'lin,
Ta'alluqu fi'lil fa'ili itu ketergantungan atau keterikatan perbuatan fa'il bisyai'in dengan sesuatu min ghairi wasitati harfi jarrin dengan tanpa perantara huruf jar. Bihaitsu la yuqalu dengan sekiranya tidak bisa dimasukkan akal. Bihaitsu la yuqalu dengan sekiranya tidak bisa dilogikakan apa al-fi'lu perbuatan biduni ta'aqquli dzalika syai'i dengan tanpa memikir atau melogikakan itu sesuatu. Sawaun itu sama saja nusiba dibangsakan ilaihi kepada dzalika syai' apa al-fi'lu pekerjaan atau perbuatan bitorikil isbat dengan cara menetapkan. Darabtu Zaidan itu menetapkan, maksudnya isbat dalam arti positif kalau dalam bahasa Indonesia. Kama sebagaimana contoh matsalah yang telah memberi contoh siapa musannif. Darabtu Zaidan raqibtu al-farosa, termasuk wattaqullaha wa yuqimus shalah. Salat 4 itu positif semuanya. Au bitarikin nafi atau dengan cara nafi. Nafi itu negatif. Nahu lam adrib Zaidan, tidak memukul. Tidak memukul itu kan mentiadakan perbuatan toh. Mentiadakan perbuatan pukulan Zaidan pada Zaid. Wa alamatul maf'ul bih, dan bermula alamatnya maf'ul bih ayyukhbaro anhu bismi maf'ulin ta'ammin. Ayyukhbaro itu bahwasanya bisa dibuat khobar apa anhu dengan maf'ul bih bismi maf'ulin dengan isim maf'ul ta'ammin yang sempurna. Amadrubun Zaidun itu maksudnya min lafzi fi'lihi, dari lafaz fi'ilnya maf'ul. Udah titik dulu. Ini sebenarnya sederhana, gampang. Maf'ul bih nggak apa-apa, ini prinsip juga sih. Maf'ul ya mansubatil asma kan gitu. Ada berapa tadi? 15. Nah, ini kan diwakili mafail. Ya kan? Mafail ini gampang. Pertama adalah diawali daripada isim, bukan isim lah. Maf'ul ya. Ini 15 loh ya, begini aja dah. Ntar 10 lagi. Ya kan? Kalau 15 begini, nah gitu loh. Nah, ini adalah mafail. Mafail ini ada 5. Yang pertama adalah maf'ul bih. Secara definisi maf'ulun bih yang dikerjakan, bih dengannya. Maka secara definisi adalah al-ismul mansub alladzi yaqa'u bihil fi'lu, kan gitu. Maksudnya apa? Al-ismul mansub, isim yang dibaca nasab, alladzi yaqa'u bil fi'lu, yang menjadi sasarannya perbuatan. Ini definisinya. Isim yang dibaca nasab syaratnya 1 isim, 2 dibaca nasab, yang ketiga menjadi sasarannya fi'il. Contohnya tadi darabtu Zaidan, memukul siapa tuh saya Zaidan pada Zaid. Contoh yang kedua raqibtu al-farosa, ini al-farosa dibaca nasab. Yang ketiga, nah 2 ini fi'ilnya adalah fi'il hissi. Maksudnya hissi nampak. Doroba memukul. Ngerti kan? Nah ini hissi. Ada yang fi'ilnya, yang contoh yang berikutnya tadi apa tadi? Wattaqullah. Gitu. Wattaqullaha. Kemudian wa yuqimunas sholata. Nah, wattaqu ini fi'il. Allah inilah maf'ulnya. Kemudian menegakkan sholat. Dalam menegakkan sholat itu apakah kemudian sholat itu rubuh pakai tiang? Kan enggak kan? Nah, nih
takwa kepada Allah dan menegakkan sholat itu harus bisa difahami apabila dikaitkan dengan sek maksudnya maf'ul, takut kepada Allah. Kan gitu. Lu maksudnya apa? Nah, itu yang dimaksud dari apa namanya? Balil wuku al maknawi wa huwa ta'alluqu fi'lil fa'il bisyai'in min ghairi wasitati harfi jarrin bihaitsu la yuqalul fi'lu biduni ta'akkuli dzalika syai'. Ini yang harus kalian pahami. Merembetnya fi'il fa'il ke maf'ul, ngerti? Enggak ada keterkaitannya huruf jar. Beda. Umpamanya contoh yang lain nih. Zahabtu ila suki umpamanya. Saya pergi ila suki ke pasar. Ini fi'ilnya zahaba, fa'ilnya tu disambung ke asuk adalah dengan huruf illah. Kalau ini tanpa ada huruf sambung jar, tanpa ada huruf jar sebagai penyambung. Jelas. Namun Allah dan as-sholata itu bisa difahami apabila kebalik lafaz takwa dan iqomah, takwa takut kepada Allah, mendirikan sholat, perbuatan mendirikan itu bisa diketahui setelah kita berangan-angan apa itu sholat. Takut kepada Allah juga, takut itu apa? Kita harus berangan-angan kepada makna Allah. Nah, ini antara watakullah dengan wayukimuna sholata nggak ada huruf jernya dengan ilasuk, tapi dia bisa difahami keterkaitan terjatuhnya fi'il ini adalah setelah mengangan-angan sesuatu dalam arti maf'ul bihnya. Jelas? Nah, kalau ini yang atas dua ini doroba dan itu adalah fi'ilnya namanya hissi. Hissi itu maksudnya hisiyun panca indera. Nah, kalau yang dua ini itu namanya maknawi, fi'il perbuatan tapi maknawiyun. Yang bangsa maknawi, yang namanya makna kan harus diangan-angan. Jelas. Nah, itu membedakan jenis-jenis tipikal perbuatan. Itu ada perbuatan hissi dan ada perbuatan maknawi. Oke. Ini 4. Itu isbat. Maksudnya isbat kalau dalam bahasa Indonesia positif. Maksudnya enggak ada negatif. Contoh yang terakhir musonib memberi contoh lam adrib zaidan. Tidak memukul siapa saya zaidan pada zaid. Ini zaidan maf'ul. Maf'ulnya lam adrib, tapi lam adrib didahului dengan lam. Lam itu huruf nafinah. Tipikal daripada fi'il itu pun ada perbandingannya namanya positif dan negatif. Gitu loh. Nah, positif itu isbat. Kalau negatif itu nafi. Gitu loh. Nafiyun. Jelas ya? Nah, ini juga sebagai bahasa pengantar, sebagai bahasa ini kudu paham. Nah, kan beda dengan waktu di Jurumiyah. Di Jurumiyah kan enggak dibabarkan kan? Macam-macam fi'il, ada yang positif, ada yang negatif, ada yang hissi. Mana tadi ada yang hissi dan ada yang maknawi. Itu kan enggak dijelaskan. Hanya umum aja karena kitab dasar. Nah, sekarang udah masuk pada mutamimah apalagi syarahnya fawaki ya kudu lebih jeli, lebih teliti gitu. Yang penting kuncinya ngaji nahwu seneng aja udah. Gitu aja kan. Sudah anak. Nah, kalau ngajinya dasarnya seneng malah udah enak aja. Nah, kalau ngajinya menjelang ngantuk lu kayak Tio tuh. Udah mulai ngantuk dia. Aduh ampun dah. Nyilak ngantuk. Liak lagi yang ngantuk. Ya halo nih kekenyangan ponakan lu. Lah iya. Kacau liak lagi. Anteng kan delok. Saya pikir khusyuk. Ngantuk ya Allah. Aduh. Oke.
Sekarang kita lanjut. Wahwa qismani. Wahwa dan bermula maf'ul bih ala qisma ini itu terbagi atas dua bagian. Zahirin wa mudmarin. Itu badal. Zahirin yaitu maf'ul bih isim dhahir, wa mudmarin dan maf'ul bih isim dhamir atau mudmar. Kama annal fa'ilah sebagaimana sesungguhnya fa'il, kadzalika itu juga seperti itu. Zahir dan mudmar. Fadzahiru maka bermula maf'ul bih isim dhahir. Ya emang kan harus cerewet begitu. Fadzahiru maka bermula isim dhahir. Lah ini kan bahasanya adalah maf'ul bih, diceplosin. Fadzahiru maka bermula maf'ul bih isim dhahir. Ma itu sesuatu maf'ul bih. Takut dama yang telah lalu apa dzikruhu menyebutkan ma. Minal amthilati nyatanya dari contoh-contoh. Udah disebutin semuanya ini yang ada di, barusan saya tulis di papan tulis itu, itulah contoh-contoh maf'ul yang berupa isim dhahir. Wal mudmaru, nah ini yang belum dicontohkan. Wal mudmaru dan bermula isim dhamir, maf'ul isim dhamir, maf'ul bih isim dhamir, qismani itu ada dua macam, dua bagian. Zahirin wa mudmarin. Qismani itu ada dua bagian, ahaduhuma yang bermula salah satunya qismani. Nah itu kan qismani nakiroh, ya kan? Ahaduhuma yang tadi sore dijelaskan itu loh, bab sami'a, ingat kan? Nah ahaduhuma muttasilun itu kan mubtada khobar. Kalau mubtada khobar jumlah bukan? Jumlahnya jatuh setelah qismani, bukan al-qismani. Nah qismani itu nakiroh apa ma'rifat? Nakiroh. Tadi kaidahnya apa? Ada jumlah atau dhorof atau jar majrur jatuh setelah isim nakiroh. Tarkibnya sebagai sifat. Maka ahaduhuma yang bermula salah satu qismani muttasilun itu dhamir muttasil. Namanya muttasil itu nempel, dhamir yang nempel. Nempel dengan siapa? Bi amilihi, dengan amilnya dhamir. La yastaqillu yang tidak bisa berdiri sendiri. La yastaqillu yang tidak bisa mandiri, boleh juga. Apa muttasil? Binafsihi, dengan dirinya muttasil. Nah dhamir muttasil ini kalian dengerin aja, kan kemarin dibahas dalam bab dhamir kan. Ini sekilas info aja ngulang. Dhamir muttasil ialah kan gitu. Nanti maf'ul ada dua. Maf'ul isim dhahir, maf'ul isim dhamir. Maf'ul isim dhamir ada dua. Ada dhamir muttasil, ada dhamir munfasil. Nah, dhamir muttasil itu apa? Nah, itu dhamir yang la yastaqilu binafsihi, yang tidak bisa berdiri dengan dirinya sendiri, dengan kata lain harus nempel dengan amilnya. Wahwa dan bermula dhamir muttasil itsna asyara itu ada 12. Apanya dhamiron? Dhamirnya. Dhamir maf'ul bih dhamir muttasil ada 12. Itsnani bermula yang dua. Nah, tuh apa kalian kudu jeli dikit. Itsnani itu kan nakiroh. Tapi jadi mubtada, mana musawiknya? Enggak ada, takdirkan sendiri. Itsnani bermula yang dua, ai minha. Itu minha itu dari 12. Itu enggak ada. Itu maksudnya harus belajar jeli kalian. Itsnani bermula yang dua dari 12 itu lil mutakalim, menunjukkan mutakalim. Wa khamsatun dan bermula yang 5 ai minha lil mukhatab itu menunjukkan mukhatab. Wa khamsatun dan bermula yang 5 lagi itu lil ghaibi, menunjukkan ghaib. Nahwul ya'i seperti ya min akromani, dari lafadz akromani, telah memuliakan siapa fulan ni padaku. Nah itu yang menjadi contoh akromani. Lil mutakalim itu menunjukkan mutakalim, wahdahu hale sendirinya mutakalim, mutakalim wahdah seorang. Wa akhwatihi dan grup-grupnya akromani,
Wahia dan bermula akhawatihi itu akramana lil mutakallim. Mawa ma'ahu ghairuhu, akrama memuliakan siapa fulanna pada kami. Lafaz akramana lil mutakallimi itu menunjukkan mutakalim, wa ma'ahu dan itu beserta mutakalim, ghairuhu bermula lainnya mutakalim, maksudnya mutakalim ma'al ghair. Aulil mu'azzimi atau itu menunjukkan orang yang mengagungkan nafsahu pada dirinya, al. Wa akramaka dan akramaka telah memuliakan siapa fulanka pada kamu. Lafaz akramaka bi fathil kafi dengan dibaca fathah kafnya. Lil mudzakkaril mukhatabi itu menunjukkan mudzakkar laki-laki, al mukhatabi yang diajak bicara. Wa akramaki dan akramaki, lafaz akramaki bi kasriha dengan dibaca kasroh kafnya. Lil muannatsatil mukhatabati menunjukkan muannatsa mukhatabah, muannatsa perempuan mukhatabah yang diajak bicara. Wa akromakuma dan lafaz akromakuma memuliakan siapa fulan kuma pada kamu berdua. Lafaz kuma tadi lil musannal mukhatab menunjukkan musanna mukhatab mutlakon, maksudnya mutlak mudzakkar atau muannas. Wa akromakum dan seperti lafaz akromakum telah memuliakan siapa fulan kum pada kalian semua. Li jam'il mudzakkaril mukhatabi menunjukkan jamak laki-laki, al mukhatabi yang diajak bicara. Wa akramakunna dan seperti lafaz akramakunna, lafaz akramakunna li jam'il muannasi bagi jamak perempuan al mukhatabi yang diajak bicara. Ini kemarin udah, maka sama musannif pun di dalam matan enggak dicontohkan karena kemarin dalam bab dhamir udah dibahas kan gitu. Ini hanya mengulang, maka saya pun bacanya agak ngebut dikit. Li jam'il dzukuri mana tadi? Li jam'il muannasil mukhatabi itu ya. Wa akramahu dan akramahu ini contoh yang gaib. Memuliakan siapa fulan hu pada dia laki-laki satu. Hu lil mudzakkaril ghaibi itu menunjukkan mudzakkar gaib. Wa akramaha dan akramaha telah memuliakan siapa fulan ha pada dia perempuan satu. Ha tadi lil muannasatil ghaibati menunjukkan muannasa ghaibah. Wa akramahuma dan seperti lafaz akramahuma telah memuliakan siapa fulan huma pada dia laki-laki atau perempuan dua. Lil musanna al ghaib menunjukkan musanna al ghaib, tasnya ghaib mutlakon, maksudnya mutlak mudzakkar atau tasniyah. Itu kalian harus latihan. Mutlakon itu isi kemutlakannya apa, nah gitu maksudnya. Wa akramahum dan akramahum memuliakan siapa fulan hum pada mereka laki-laki banyak. Lafaz hum li jam'il mudzakkari menunjukkan jamak laki-laki al ghaib yang ghaib. Wa akramahunna dan seperti lafaz akramahunna telah memuliakan siapa fulan hunna pada mereka perempuan banyak. Li jam'il muannasil ghaibi menunjukkan jamak muannas ghaib. Ini tanggung nih. Kalau saya geber sekalian aja nanti biar anunya enak ya. Wathaniha nyontohinya loh biar sekalian di papan tulis. Wathaniha dan bermula keduanya dhamir ya. Wathani ha apa hima? Ada yang hima enggak? Harusnya huma dong. Lah kan? Ahad atasnya kan ahaduhuma. Paham enggak? Lah kenapa di sini ha? Nah, kalian ganti aswab wathani hima. Loh, itulah yang saya maksud jeli. Baca kitab walaupun itu ha, lu baca aja ha, padahal ha itu salah. Yang benar adalah huma. Wathani hima dan bermula keduanya kismani munfasilun itu munfasil. Maksudnya munfasil pisah, dhamir pisah. Yastaqilu yang berdiri sendiri apa munfasil binafsi dengan dirinya munfasil. Wa huwa dan bermula dhamir maf'ul bih berupa dhamir munfasil. Aidzon khalid juga seperti mutasil. Itsna asyara itu ada 12. Apanya dhamirnya? Alama atas keterangan taqaddama yang telah lalu apa mad dalam bab dhamir. Nahu iya ya akramtu. Iya ya hanya kepadaku. Akramta memuliakan siapa kamu. Wa akhawatihi
dan grup-grupnya, iyaya min iyana dari iyana pada kami semua, iyaka pada kamu laki-laki satu, iyaki pada kamu perempuan satu, iyakuma kamu laki-laki atau perempuan dua, iyakum pada kalian laki-laki banyak, iyakunna dan iyakunna pada kalian perempuan banyak, wa iyahu dan iyahu dia perempuan dia laki-laki satu, iyaha dia perempuan iyahu dia laki-laki satu, iyaha dia perempuan satu, iyahuma dia perempuan atau laki-laki dua, iyahu mereka perempuan laki-laki banyak, iyahuna mereka perempuan banyak. Udah titik. Nah, ini baru bisa ditulis. Udah perhatikan. Sekarang dhamir maf'ul ya. Ini tadi udah jelas. Sekarang sebagai pembanding, ini saya hapus. Bisa diri gak nih? Aduh, gini aja deh, nggak nyampe, tanggung. Iya, ribet amat sih mat. Dhamir maf'ul B terbagi dua, itu aja dah. Maf'ul B terbagi dua. Pertama berupa isim dhohir. Isim dhohir ini contohnya semua yang ada di sini, yang tadi udah dicontohkan. Oke. Yang kedua adalah maf'ul B tapi berupa isim dhamir. Dhamir terbagi dua. Nah, saya begini aja. Nah, biar muat. Yang pertama adalah dhamir muttasil. Dhamir muttasil ini ada 12, yaitu biar nggak kena sini nih. Umpamanya kalau contoh di situ akromani, ya kan? Ini fi'il madhi akromani, umpamanya zaidun, memuliakan. Ini padaku, nah ini loh, ya mutakalim nih. Nunnya disebut kemarin nun apa? Nun wikoyah, alibet amat lu. Ini nunnya namanya nun wikoyah, ini maf'ul. Akromana, nih dua-duanya mutakalim. Terus ya dua nih mutakalim wahdah, mutakalim ma'al ghair atau mu'adzim nafsah. Kemudian akromaka, ya kan? Ini mudzakkar. Ya, boleh tulis saja lah biar ribet, nggak ribet. Mufrad mudzakkar, akroma ki. Muannas mufrad. Akroma kuma. Mudzakkar atau muannas tapi tasniyah. Akroma kum. Jama akroma kuna jama muannas. Bisa memetakan kan? Oke. Sekarang grupnya ini mutakalim, ini mukhatab. Mutakalim ada 2, mukhatab ada 5. Ghaib akromahu. Nih akroma, ini hu. Akromahu zaidun umpamanya. Biar failnya saya kasih, gak keder lu. Memuliakan hu pada dia laki-laki satu. Siapa? Zaidun. Ini kalau mudzakkar. Kalau muannas akroma ha. Ini ha maf'ul. Jelas? Sama zaidun failnya. Kalau tasniyah akroma huma. Ini huma maf'ul. Laki-laki atau muannas. Kalau laki-laki banyak akroma hum. Ini hum maf'ul juga. Kalau muannas akroma hunna. Tuh jelas. Ini semuanya tuh 2 3 4 5. Tipe ini pun ada 5. 5 plus 5 10 plus 2 berarti 12 nih. Jelas? Nah, sekarang yang kelompok kedua.
Kelompok kedua adalah dhamir munfasil. Dhamir munfasil ini contohnya apa tadi? Iyaya, akram, ta umpamanya. Ini iyaya, ya kan? Bisa juga iya, iyana. Terus iya, ka. Ini dua mutakalim. Iyaka, iya, ki. Iya, kuma. Iya, kum dulu, baru iya kunna. Tambahin 5 lagi. Ini kan 5. Tuh 2, 3, 4, 5 juga. Nah, terus iya, hu, iya, ha, iya, huma, iya, hum, iya, 5 juga. 5 sama 5 plus 2 berarti 12 sama. Udah ya, gampang, apa yang susah. Tuh, maka kalau dikuasai, mau model bagaimana ya emang seperti itu dhamir. Apa yang susah? Tuh, Tio paham? Nggak ngantuk nggak? Ya, ngantuk ngopi. Punya kopi? Beli ya nggak? Oke, udah titik tuh keadaan. Nah sekarang lain poin. Wakot takot dama, dan betul-betul telah lalu apa dzalika itu contoh, jami'u ya semuanya dzalik, fi faslil mutmari dalam fasal isim dhamir, wa bayanul muttasil dan termasuk menjelaskan muttasil, wal munfasil dan dhamir munfasil minhu dari mutmar. Udah titik. Wal aslu dan bermula hukum asal, fihi ay fil maf'uli bihi, di dalam maf'ul bih. Ayat akhara itu bahwa jatuh akhir apa maf'ul anil fa'ili dari fa'il. Hukum awalnya fa'il itu jatuh akhir daripada fa'il. Maf'ul bih belakangan didahului fa'il, didahului fi. Jadi fi'il, fa'il baru maf'ul bih, itu maksudnya. Wal aslu fihi ayat akhara anil fa'il. Jadi maf'ulnya jatuh belakangan, fa'ilnya duluan. Bi ayyudhkaro, gambarannya bahwa disebut apa maf'ul bih ba'dahu setelah fa'il. Likaunihi karena adanya maf'ul bih, fudlatan itu fudlah, lebihan. Nah kalau fa'il itu umdah, pilar pokok utama. Nahwu wawarisa Sulaimanu Dawuda. Wawarisa dan mewarisi siapa? Sulaimanu, Nabi Sulaiman mewarisi Dawuda pada Nabi Dawud. Nabi Dawud ada sakti mandraguna, bisa membuat tanah diubah menjadi besi, ya enggak? Besi dibuat menjadi senjata tajam perang sama raja. Siapa musuh Nabi Dawud? Jalut apa Talut? Ayo. Jalut apa Talut? Bukan lu ora udeng. Ya enggak? Bet, lu katanya guru. Jalut apa Talut? Jalut lah. Gitu loh. Jelas. Nah, kemudian itu loh, wawarisa Sulaimanu Dawuda. Sulaiman wawarisa dan mewarisi. Sulaimanu siapa? Nabi Sulaiman mewarisi Dawuda pada Nabi Dawud karena bapaknya. Maka Nabi Sulaiman akhirnya sakti, orang bapaknya pun orang sakti, kan gitu. Nah, itu hukum asalnya begitu, gitu loh. Fi'il, ya contoh ini semua lah. Fi'il, fa'il, maf'ul. Kalau contoh ini kan sama, fa'ilnya kan waw. Wataku juga fi'ilnya, wawnya kan fa'il. Allah maf, raqibtu alfa, rosa fi'il, fa'il baru maf'ul. Hukum asalnya seperti itu. Namun wakot ya takot damu, dan terkadang, itu loh. Namanya terkadang kan nggak rutin, nggak setiap saat. Wakot ia takot damu, dan terkadang mendahului apa maf'ul bih alal fa'ili atas fa'il. Bener ya? 60, 61 ya.
Biayatawassato gambarannya bahwa menengah-nengahi apa maf'ul bih bainahu antara fa'il wa bainal fi'li dan antara fi'il. Imma jawazan, ada kalanya jawaz, nahwu dzaraba Sa'da Musa. Dzaraba memukul Sa'da pada Sa'da, siapa? Musa, Musa. Nah itu Musa sebagai fa'il, Sa'danya sebagai maf'ul. Boleh didahulukan karena udah ketahuan orang Musa itu bapaknya, Sa'da itu anaknya gitu loh. Ini jawaz. Wa imma wujuban, ini ada yang wajib malah. Wa imma wujuban, dan ada kalanya hale berupa wujub, wajib. Nahwu zana syajaro nuruhu, zana menghiasi, as-syajaro pada pepohonan, apa nuruhu cahayanya sajar. Pohon itu ibaratnya dihiasi oleh cahaya. Nah itu as-syajaro maf'ul, nuruhu fa'il. Wajib hukumnya. Kenapa wajib? Nanti ada keterangannya. Ya apa mungkin udah kemarin. Yaitu fa'il mempunyai dhamir yang dhamirnya kembali kepada maf'ul, sementara maf'ulnya kan berupa isim dhahir gitu loh. Zanas syajaro nuruhu, kembang itu pohon itu dihiasi oleh nurnya. Maksudnya nur cahaya itu adalah pepohonan itu keluar cahaya, itu maksudnya kembang itu loh. Ngerti maksudnya? Kalau pohon itu berkembang kelihatan bercahaya apa bukan? Lah bercahaya lah, itu maksudnya zana asyajaro nuruhu. Wakot ya takot damu, ini lebih ekstrim lagi. Ini nggak usah saya tulis, paham ya? Karena kemarin dalam bab fa'il udah. Wakot ya takot damu, dan terkadang mendahului apa maf'ul bih alal fi'li wal fa'ili, atas fi'il dan fa'il. Jami'an hali semuanya, maf'ul duluan, fi'il fa'ilnya belakangan. Jawazan dengan cara jawaz, boleh, standar hukumnya. Wa wujuban, dan wujub. Nahwu farikon hada. Nah itu farikon hada. Farikon pada sekelompok kaum, hada memberi petunjuk siapa Allah umpamanya. Nah yang wajib ini. Wa ayyamma tad'u, ayyamma kemarin dalam bab fa'il udah ini. Ayyamma pada apapun sebutan, kan kaitannya asmaul husna. Tad'u berdoa siapa kamu, falahul asmaul. Nah itu ayyamma, bukan hari tapi ayyun. Ayyun yang dibaca nasab dimudhofkan ke ma, ma-nya matakid. Ayyamma apapun sesuatu, tad'u berdoa siapa kamu, falillahil asmaul husna. Kama sebagaimana keterangan taqaddama yang telah lalu apa ma fi babil fa'ili, di dalam bab fa'il. Wa dzakarahu huna ziyadata idhohin. Wa dzakara, dan menyebutkan siapa musannif hu pada ma ini, guna di sini dalam bab maf'ul ziyadata idhohin, karena tambahan penjelas supaya nggak lupa. Berarti waya juzu, dan boleh. Kemarin udah ya, biar gampang nih. Waya juzu, dan boleh apa idkhalul lami, memasukkan lam takkid alai atas maf'ul, ingda taqaddumihi, ketika mendahuluinya maf'ul. Nahwu in kuntum lirru'ya ta'burun. In kuntum, jika ada siapa kalian semua, ta'buruna itu menggambarkan siapa kalian semua, lirru'ya itu yang menjadi contoh, lirru'ya terhadap mimpi. Nah itu lirru'ya itu sebagai maf'ulnya ta'burun, kan bisa menggambarkan mimpi. Nah didahulukan, boleh dikasih lam takkid gitu loh. Walladzina hum lirabbihim yarhabun. Walladzina, dan mereka, hum yang bermula alladzina, itu yarhabuna takut siapa alladzina,
takut li rabbihim terhadap Rabbnya mereka. Oh berarti bukan lam taukid atau lam huruf jar ya. Boleh kalau mendahului. Oh benar. Waktu sama hadhil lamu makwiyatan. Waktu sama dan diberi nama apa hadhil lamu ini lamnya lirru'ya dan lirabbihim tadi diberi nama makwiyatan pada lam yang menguatkan. Li'annaha karena sebenarnya lam kutul amil itu kekuatannya amil. Hatta wasola sehingga nembus ilal maf'uli kepada maf'ul al mutaqaddimi yang telah lalu. Li'annahu bitaqaddumihi alaihi dha'ufa anil wusul. Li'annahu karena sebenarnya maf'ul bitaqaddumihi dengan mendahuluinya maf'ul alaihi atas amil dha'fun dha'ufa gitu aja. Dha'ufa itu lemah. Apa maf'ul anil wusuli dari nyambung ilaihi kepada amil. Jadi dikasih lam itu adalah sebagai perekat pengikat. Karena ketika maf'ulnya duluan amalnya lemah maka disambung dengan lamnya namanya lam maqwi ya lam penguat. Itu maksudnya. Makanya penguat atau perekat. Wa innama jawaza dan bahwasanya boleh apa takdimul maf'uli mendahulukan maf'ul alal fi'li atas fi'ilnya. Walam yajuz dan tidak boleh apa takdimul fa'ili mendahulukan fa'il alaihi atas fi'il li'annal fa'ila karena sesungguhnya fa'il marfu'un itu dibaca rofa. Falau kudima maka jikalau didahulukan apa fa'il istabha maka serupa apa fa'il bil mubtada'i dengan mubtada. Loh kenapa sih? Ini berarti kan nggak usah saya tulis. Kenapa sih kok maf'ul boleh didahulukan atas fi'ilnya sementara fa'il malah nggak boleh? Kan gitu. Kalau fa'il malah nggak boleh didahulukan sama fi'ilnya. Maksudnya fa'il duluan baru fi'ilnya. Karena kalau fa'il sampai didahulukan itu samar dengan mubtada. Doroba zaidun. Nah kalau dibalik doroba zaidun doroba kan zaidun bukan sebagai fa'il tapi sebagai mubtada. Itu bedanya. Nah kalau maf'ul kan dibaca nasab. Jadi enggak terjadi iltibas kerancuan dalam mengartikan. Jelas ya? Oke. Bikhilafil maf'ul berbeda dengan maf'ul li anna i'rabahu karena sesungguhnya i'rabnya maf'ul an-nasbu itu nasab. Falawin tafa maka jikalau hilang apa i'rabu i'rab minhu dari maf'ul apanya lafdzun imtana'a maka tercegah apa takdimu mendahulukan maf'ul alal fi'li atas fi'il aidun khali juga sebagaimana fa'il. Wan nasibu dan bermula yang menasabkan lil maf'uli bih terhadap maf'ul bih imma fi'lun muta'addin itu ada kalanya fi'il yang muta'addi kama sebagaimana keterangan taqaddama yang telah lalu apa ma au wasfuhu atau isim sifatnya fi'il nahwu innallaha balighun. Nah ini kan innallaha balighun amrahu. Kan ada dua tuh, ada yang ngomong, ada yang membaca balighu amrih, ada yang membaca balighun amrah. Innallaha sesungguhnya Allah itu balighun zat yang menyampaikan amrahu pada urusannya. Allah itu amrahu dibaca nasab oleh balighun. Balighun itu isim sifat itu berupa isim fa'il atau masdar atau masdaruhu atau masdarnya fi'il. Nahwu walau la daf'ullahin nasa. Dan jikalau tidak ada campur tangan Allah itu maujud an-nasa pada umat manusia. Nah itu an-nasa dibaca nasab oleh masdar daf'ullahi. Nah, Allahnya itu sebagai mudhof ilaih secara lafaz tapi secara makna adalah sebagai fa'il gitu loh. Awismu fi'lihi atau isim fi'ilnya fi'il. Nahu alaikum anfusakum. Nah itu alaikum awas.
Alaikum wajib atas kalian semua. Itu alaikum semakna dengan nama alzimu. Tetaplah siapa kalian semua, itu isim fi'il. Anfusakum pada diri kalian semua. Wal aslu dan bermula hukum asalnya fi nasibi di dalam yang menasabkan maf'ul ayyakuna itu bahwasanya ada apa nasibuhu madhkuran itu disebutkan. Waqad yudmaru dan terkadang disimpan. Waqad yudmaru dan lu ngantuk. Waqad yudmaru dan terkadang disimpan. Mana tadi? Apa nasib? Kama sebagaimana keterangan asaro yang memberi isyaroh ilai kepada ma siapa musonnya biqaulihi wa minhu ma udmiro amilu. Besok dah ya. Digas ya bisa aja. Ya 50 menit lah, udah lumayan lah. Besok wa minhu itu halaman 61. Oke. Badallah.
Salim wa barik alaihi wa ali. Udah. Ya udah. Tafsir Yasin ya. Biar habis, biar hatam. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita lanjutkan waruwiya an Abi Sa'idin Al-Khudri itu ya. Summa yunadi ya. Summa yunadi kemudian memanggil siapa al-munadi, orang yang memanggil. Ya malaikat, Allah memerintahkan ke malaikat. Ya ahlal jannati, hai penduduk surga. Innalakum, awas bacanya. Innalakum antasihhu fala tasqamu abadan. Innalakum, sesungguhnya itu tetap bagi kalian semua. Apa yang inna antasihhu, apa bahwa sehat siapa kalian semua. Fala tasqamu, maka jangan sakit siapa antum. Di surga nggak ada yang meriang-meriang mulu, nggak ada yang sakit-sakit mulu kayak Sandi. Nggak ada, sehat. Oh ngerti? Fala tasqamu, maka tidak sakit siapa kalian semua abadan dalam selamanya. Nggak ada gejala diabetes, gejala tipes, gejala apa Yusuf aja masih muda aja gejala tepos. Padahal badan lu tebel gitu. Ya kalau gejala tepos dia siapa? Tio, Suryana itu ya. Kalau perempuan siapa yang tepos? Lia tuh. Ya.
Lu tepos juga. Khotimah sekarang udah tepos banget. Lah iya kan? Yang masih belum tepos apa? Ani. Lah iya kan? Masya Allah. Oke nih, makan mulu ya gak? Kapan lagi? Lah iya kan? Lah iya. Aduh. Orang di surga nggak ada sakit-sakitan. Corona nggak ada. Corona mah takut di surga. Lah iya kan? Walaisa lakumul mautu. Walaisa dan tidak ada lakum itu tetap bagi kalian semua. Apa al mautu kematian. Nggak ada mati. Udah mati dulu di dunia. Di surga hidup terus. Maka abadan. Ya kan? Walakumus syababu dan itu tetap bagi kalian semua asyababu apa usia muda terus gak tua-tua. Beda di sekarang. Nah, sekarang kalian mungkin umur belasan tahun, ada yang puluhan tahun ya. Habis itu tua, habis tua mati. Iya kan? Surga nggak ada tuanya, jadi muda terus, maka nggak ada mati. Loh. Walaysa dan tidak ada ba'dal yaumi setelah hari ini atau hari kiamat. Apa gumumun sedih, nggak ada. Gumumun sama lah hum ya sedih juga. Wala sakomun nggak sakit juga nggak ada. Wa innakum dan sesungguhnya kalian semua fi kulli sa'atin dalam setiap saat takununa jadi siapa kalian semua fi khairin dalam kebajikan wa barakatin dan keberkahan. Dalam setiap waktu ibaratnya orang yang ada di dalam surga itu fi khairin wa barakah. Fi kulli waktin, anytime. No. The best, the good life. Ngerti maksudnya? Beda Sandi ya enggak? Kadang-kadang sakit. Kadang-kadang beriang. Sering sakitnya dan sering beriangnya loh. Surga nggak ada. Tuh. Walakumul aklu walakum dan itu tetap bagi kalian semua. Al aklu bermula makan bebas. Wasurbu dan minum. Makan minum bebas. Walai salakumul walai salakumul baulu wal itu. Walai sahale tidak ada lakum itu bagi kalian semua apa al baulu ngencing wal itu dan BAB. Makan minum tapi nggak kencing nggak buang hajat. Surga nggak, jangan nyari tukang sapi teh sedot sapi teh nggak ada di surga. Ngerti maksudnya? Nggak ada. Suruh bersihin kamar mandi nggak ada. Nanti Sandi kamar mandi itu bersihin licin udah. Ngerti? Berdua lah sama Tio biar nggak ngantuk mulu dia. Tio asal habis ngaji jengkang di situ. Astagfirullahaladzim, bangun besok tidur lagi. Astagfirullahaladzim ya. Lah walai salakumul bilghamu wal buzaku wat tamkhitu. Walaisa dan tidak ada lakum itu bagi kalian semua apa al bilghamu bilgham. Bilgham itu umbel, lendir, reak itu loh. Wal buzaku ludah. Wat tamkhit, ya tamkhit itu sama lah. Lendir-lendir juga. Walaisa dan tidak ada lakum itu bagi kalian semua apa alkum malu tuma. Dulu Santi ya siapa? Ingat gak? Santi siapa dulu nih? Santi Halimah ya. Umi juga, Siti juga. Waduh, kutunya tuh banyak banget itu. Lu normalnya gak? Makanya kalau sekarang masih banyak gampang. Aflah. Siapa yang banyak itu saya di dalam ada baygon semprot. Nah, semprot baygon aja serot itu. Lah iya kan? Nah kalau nanti di sana nggak ada ketombe, nggak ada walat darnu dan tidak ada daki. Ya coba kalau ini, ya kan? Sandi. Lah iya kan? Lu bagaimana sih ini? Astagfirullahaladzim. Tapi tumben tadi dia cuci muka segala. Lah iya kan? Keren sekali. Wa anfasukum dan bermula nafas kalian semua. Tasbihatun itu merupakan tasbih. Wa irkukum dan bermula keringat kalian semua. Tarsihun itu
hembusan wangi kal miski seperti misik wal ambari dan minyak ambar. Ambar itu jenis minyak. Walaisa dan tidak ada fi ajsadihim di dalam jasad-jasad ahli surga apa syuurun rambut, nggak ada rambut, keteknya nggak ada, wah udah pokoknya mulus lah. Illal hajiba kecuali alis, wal jufunu, jufun itu apa ya? Ini apa nih? Kalau bahasa Jawanya idep, bukan idep. Kalau bahasa Betawi kan ada idep loh, ngerti gitu kan? Ini loh, bulu mata, ini loh. Ah, idep, ngerti kan? Bulu mata itu. Wadhafairu, dhafair itu sanggul atau gelung, gitu loh. Wa tulu kullihim dan tinggi semuanya penduduk surga mithlu tuli Adama itu seperti panjangnya Nabi Adam alaihi salatu wassalam situna yaitu 60 apanya dhiroan dhiro 6 hasta 60 hasta segini. Kalau segini 6 setengah meter, kalau kali 60 berarti berapa? 30 meter. Loh kan Nabi Adam memang panjang sekali kan? Jelas ya maksudnya? Maka itu kan belum lama viral itu makamnya Nabi Adam kan ditemukan kan? Nah, itu makam Nabi Adam dijaga oleh Nabi Khidir alaihissalam ketika pas banjir bah Nabi Nuh. Maka sebagai ibaratnya pahalanya buat Nabi Khidir selamanya masih hidup. Ada satu riwayat yang mengatakan begitu. Kenapa Nabi Khidir masih hidup sampai sekarang? Nah itu barokah beliau menyelamatkan makamnya Nabi Adam. Nabi Adam 60 hasta sama dengan 30 meter tinggi. Lah beda kalau sekarang Mat. Lu mah mau tinggi Mat. Gua udah kalah sama lu Mat. Ya enggak? Juni itu yang sama saya pendekar. Pendek kekar lah itu kan. Wah, payah. Ya udah yang udah bakalan tinggi mau udah santi udah lu. Ya enggak? Udah san lu mah sama gua. Ya enggak? Pendekar udah. Rahmat udah tinggian. Ya udah tinggian Rahmat daripada gua. Juni ya kalah. Lah iya kan? Rahmat pulang, maknya bingung. Lah ini dulu kuntet sekarang udah janggung gitu kan. Wah. Yang bingung Sandi. Ya, begitu pulang. Lah dulu perasaan putih sekarang orang dulu perasaan hitam sekarang nambah legam kan gitu kan. Aduh, kacau. Aduh, ampun deh Sandi. Aduh, udahlah kurang lebihnya begitulah. Biasa aja Sandi, gak usah nangis. Lah iya kan. Aduh, wasinnu kullihim dan bermula umur semuanya penduduk surga mithlu sinni Isa itu seperti tahunnya Nabi Isa. Nabi Isa ketika diangkat oleh Allah ke langit salasun wa salasuna itu umur salasun 3 wa salasuna dan 30 apanya sanatan tahunnya. Baru 33 tahun. 33 tahun itu ibaratnya usia produktif. Jadi kuat. Iya kan? Coba kalian nih masih pada muda manggul beras timbang 50 kilo ya. Gitu aja upet aja cenah enggak. Lu mah saya rasa kalian pada cemen dah. Lah apa? Dulu saya masih umur segitu. Semen dulu kan enggak ada yang 40 kilo kan? 50 dulu semuanya mah. Sekarang aja ada yang kemasan 40 kilo kan. Dulu itu 50 kilo. Nah sekarang dibikin 40 supaya diangkatnya mudah. Lah itu saya biasa ngangkat sendiri. Tuh begitu. Maka umur 33 tahun itu identik dengan produktif dalam segala hal. Kuat secara fisik. Itu diantaranya. Wa jamalu kullihim dan bermula tampan semuanya penduduk surga. Mithlu jamali Yusufa. Itu seperti tampannya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf tampan banget apa enggak? Semua wanita kesengsem sama Nabi Yusuf ya enggak? Bukan Yusuf Surya. Yusuf orang apaan? Sakit-sakitan melulu ya. Apa ya? Nabi Yusuf Masya Allah Zulaikha ya kan? Nah itulah dalam surat Yusuf itu wa qulna khasarillahi
ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Itu hebatnya Nabi Yusuf. Wa aswatuhum, dan bermula suaranya penduduk surga, mithlu sauti Dawud alaihissalam, itu seperti suaranya Nabi Dawud alaihissalam. Suaranya Nabi Dawud itu hebat, luar biasa. Bahkan angin kencang aja itu bisa ditaklukkan dengan suaranya Nabi Yusuf. Ombak di lautan itu bisa ditundukkan oleh suaranya. Wah, terkenal. Maka para qori itu diantaranya adalah tawasulnya juga kepada suaranya Nabi Yusuf. Wa khuluquhum, dan bermula akhlak, ya itu khuluq, dan bermula budi pekertinya penduduk surga, mithlu khuluqi, khuluq ya itu mufrad, jamaknya akhlak. Mithlu khuluqi Muhammadin, itu seperti akhlaknya atau budi pekertinya Nabi Muhammad alaihi sholatu was. Nah, itu bedain khuluq. Dulu pernah ada ustadz, ya enggak, khuluq, awas, khuluqun. Nah ini budi pekerti, jamaknya akhlak. Ngerti? Oh gitu. Kalau ini khalqun, persis tulisannya. Kalau nggak diharokatin sama. Nah kalau ini khalqun, yaitu manusia diciptakan secara kasat mata, khalqun. Tapi khuluqun itu adalah ciptaan, tapi ciptaan yang sifatnya batin, gitu loh. Maksudnya batin, ya akhlak kan budi pekerti kan. Nah, maka ini tulisannya persis. Maka ini diartikan khalqun itu ya makhluk. Kalau khuluqun ya budi pekerti. Ya itu budi pekerti. Apa khuluq? Kalau di dalam Ihya ibaratun an hayatin fin nafsi rasikhah anha tasdurul af'alu min ghairi rawiyatin wa fikrin bisuhulah. Nah, itu definisinya akhlak. Akhlak atau budi pekertinya penduduk surga, mithlu khuluqi Muhammadin, itu seperti akhlaknya Nabi Muhammad. Jadi nggak ada yang di surga itu ngetrek naik motor balapan terus ribut, nggak ada, ya nggak. Lah kalau di sini mah apa coba? Lah iya kan, buka puasa itu loh, hanya rebutan bakwan sampai diem-dieman antara Aflah sama Nur. Loh iya apa enggak nih? Loh itu kalau anak perempuan. Kalau anak laki diwakili oleh Rahmat biang kerok. Ya enggak? Amasan Sandi, ya udah itu. Makanya ribut terus. Siapa? Kemana dia? Jelas itu. Waruya, dan diriwayatkan an Abi Sa'idin Al-Khudri annahu qala. Ntar kalau ada Habib datang kasih tahu ya. Kalau ini udah. Waruya, dan diriwayatkan an Abi Sa'idin, dari Abi Sa'id Al-Khudri annahu qala alaihi salatu wassalam, adna ghurafi alil jannati isnani. Oh iya, nanti ada Kiai Mustain ya, kalian cium tangan semua, minta barokahnya. Beliau orang alim itu, orang ahli ibadah. Adna ghurafi alil jannati, bermula minimal paling rendahnya kamar-kamarnya penduduk surga. Ithnani, itu ada 2, wasab'una, dan 70 apanya, kubatan, kubahnya. Masya Allah, kubah tahu kan ya, 72 kubah. Lah kita di rumah ya satu aja orang gablek. Lah iya kan ya, lah iya, semiskin-miskinnya ya, seminim-minimnya bentuk kamarnya doang itu. Loh iya kan, itu adalah 70 kubah min durratin wahidatin, dari permata yang satu. Lah buru-buru permata emas 22 karat be ora. Udah enggak usah 22 dah, 18 karat be ora. Ya. Ngerti Ndik? Oh, lu jangan usah ngeliatin batu gua dong. Ya enggak, lah itu kuning-kuning, Pak. Kuning-kuning TAI lagi. Iya kan? Wa fi kulli kubatin wa fi jawfi kulli kubatin, dan itu di dalam setiap kubah kursiun, bermula terdapat satu kursi. Kursi kok singgah sana.
Kan gitu kan? Min yakutatin hamro'a, dari batu yakut yang merah, makanya hamro'a itu isim ghairu munsharif. Alif mamdudah. Wa fi kulli kursiyin, dan itu pada setiap kursi singgasana sab'una bermula 70 apanya firosan. Apa firos? Apaan? Sajadah. Hambal itu. Apa sob? Karpet. Lah iya, bukan kamret. Kamret lagi karpet. Makanya Juni bangunin Jono loh. Tidur lagi ngomong karpet katanya kamret lagi. Aduh. Min sundusin, dari sutra itu jenis ya. Tadi kan lu baca pada. Wa min sundusi wa istabroki wa dibajim mutalab bisi. Nah itu sundus, istabrok, dibaj itu adalah jenis-jenis sutra. Ada sutra halus, sutra kasar, itu maksudnya sundus, istabrok, dibaj itu. Itu apalin apa doa kamilin, makin baca mulu. Allahumma ja'alna bil imani kamila nomila kamilin wali faraidika. Itu masa pakai baca melulu. Lu pada apal santri doa kamilin kudu apal lah. Gitu loh. Wa fi jawani bil firasi, dan itu di sisi hambal-hambal wasa itu bermula bantal-bantal minal akmisati, dari sutra sub ya, jenis sutra kan ya akmisah itu. Iya aja lu. An-nafisati, yang indah. Satu kan coba kursi itu kan identikan dengan singgasana kan. Terdapat berapa tadi? 70 karpet, 70 hambal. Dalam setiap hambal itu terdapat di sekeliling hambalnya terdapat bantal-bantal yang terbuat dari sutra. Beda kalau tempat tidurnya sandi ya. Alah, bantal dicuci beora, puluh nyampe puluh 1.000 sampai puluh 2.000. Ya, aduh. Baunya udah bikin orang pingsan ya. Masya Allah. Lu jangan ketawa-ketawa, Nur, lu sama aja lu sama Aplah. Ya kan? Wa ala kulli firasin, dan itu atas setiap hambal karpet haura'u bermula 1 bidadari. Wa ala kulli haura'a, dan itu atas setiap bidadari sab'una bermula 70 apanya khulatan perhiasannya. Yura, yang bisa dilihat apa jasaduha, jasadnya. Hura mintil kal khulali, dari itu perhiasan-perhiasan. Wayuro, dan bisa dilihat apa mukhuha, otaknya. Masya Allah, coba itu kepalanya, otaknya aja tembus bisa dilihat itu otaknya. Khawra fi jawfi idhomiha atau azmiha, di dalam tulangnya. Khawra lau nadharat, jikalau melihat siapa wahidatun satu mintil kal khuri, dari itu bidadari. Kalau haura itu mufrad, ngerti? Jamaknya khur. Nah khur itu jamak gitu loh maksudnya. Melihat ilat dunia, kepada dunia, lamuhia, maka akan hilang, terhapus apa nurus syamsi, cahaya matahari, wal qamari, dan rembulan, min nuri jamaliha, dari cahaya indahnya atau cantiknya khawra. Satu bidadari aja memandang aja ke bumi, cahaya bulan dan cahaya langit kalah. Oh, ngerti maksudnya? Oh. Walau kotorot, walau kalau di sini kutirat, walau kotorot, dan apabila netes fit dunia, di dunia, apa kutrotun, satu tetes mimma infamiha, dari air mulutnya bidadari, berarti apa? Ngeludah kebanyakan gitu kan, tapi ngeludahnya dikit, setetes saja. Yakunu, maka jadi apa ma'ul bihari, air lautan, jadi itu alban, tawar, enggak asin. Min halawati ma'iha, dari manisnya air bidadari loh. Netes bidadari ngeludah aja setetes, itu air lautan bisa tawar, yang tadinya asin bisa tawar. Kenapa?
pengaruh kena manisnya ludahnya bidadari itu, masya Allah. Makanya mahal harganya, laku malah kan gitu. Wa fi riwayatin ukhra, dan itu dalam satu riwayat ukhra yang lain, likulli mu'minin, itu bagi setiap orang mukmin, khaimatun bermula kemah, min durratin wahidah, dari permata yang satu, wasa'atul khimati, dan bermula luasnya khemah sab'una milan, itu 70 apanya milnya, masya Allah. Kemah panjangnya 70 mil, 70 mil sama dengan 70 kilo lah. Lah 70 kilometer itu hampir sama dengan sekabupaten atau kota. Loh, ini kurang lebihnya kabupaten atau kota di Indonesia itu hampir ya, itu hampir sama, kurang lebihnya itu 60 kilo. Ngerti maksudnya? Secara umum begitu. Kan dulu seperti itu gitu loh. Lah berarti satu orang itu punya kemah luasnya seluas kabupaten atau kota. Masa coba itu. Lah iya kan? Waktu sepi Pak, nggak ada sepinya surga mah. Orang masing-masing orang mempunyai kota sendiri kok. The City of Rahmat, The City of Sandi. Sandi punya kota, ya nggak? Masya Allah. Tio lu punya tuh? Punya lah. Tio dilawannya tidur jago dia. Lah iya kan? Masya Allah. Wa fi jawanibiha, dan itu pada sisi-sisi khemah al-arba'ati yang 4 sudut, maksudnya di sudut-sudut kemah tadi karosiyu bermula terdapat beberapa kursi, walal karosi, dan itu tetap atas kursi-kursi tadi khaura'u bermula terdapat satu bidadari, fakullu wahidatin, maka bermula tiap satu, lataro itu tidak melihat siapa kul wahidah illa sahibuha, lataro itu tidak melihat pada kula wahidah illa sahibuha, kecuali pemiliknya kullu wahidah. Sudah jelas. Wa fil jannati, dan itu di dalam surga arba'atu anharin bermula terdapat 4 bengawan, nahrul asali yaitu bengawan susu, wa nahrul labani, dan bengawan asal madu lah. Nahrul asali itu bengawan madu, wa nahrul labani, dan bengawan susu, wa nahrul khamri, dan bengawan arak, wa nahrul ma'i, dan bengawan air. Wa qala, dan berpendapat siapa ba'dhum sebagian ulama, fil jannati itu dalam surga nahrun bermula bengawan wahidun yang satu, lakin yujadu tetapi ditemukan fi surbihi di dalam meminum bengawan tadi apa mi'atu ta'min 100 rasa, cuman satu bengawannya tapi airnya mempunyai 100 rasa, ada rasa madu, rasa susu, rasa coklat, wah macam-macam dah. Oh, wasairul uyuni, dan bermula semua mata air, wal anhari, dan bengawan-bengawan, allati yaitu uyun, wal anhar tajri itu berjalan, allati bainal asjari di antara pepohonan, wal basatini, dan kebun-kebun, taman-taman, wal kusuru, dan bermula istana-istana, kulluha ya semuanya kusur, qadin fasolat itu betul-betul nyambung pisah kusur, min tilkal anhari dari itu bengawan-bengawan al arbaati yang 4, wa amanah zanjabil, dan adapun bermula bengawan namanya zanjabil, wasal sabil, dan salsabil. Itu kan asalnya kan itu bahasa Ibrani itu salsabila itu. Warrahiqi, dan rahiqil mahtum itu nama arak itu. Fa ghairu hadhil madhkurati, maka itu selain yang telah disebutkan zanjabil, salsabil, rahiq, ibaratnya itu adalah terdapat di surga-surga tadi selain bengawan-bengawan tadi. Ngerti ya maksudnya? Jadi sungai Zanjabil ada, sungai Salsabil ada, sungai Rahiqil Mahtum juga
ada. Cuman ini adalah sungai yang beda, bukan sungai yang tadi telah disebutkan. Loh gitu loh. Fa idza takhala, maka apabila masuk siapa al mukminuna orang mukmin al jannata pada surga, yasrabuna khali minum siapa mukminun awalan di dalam permulaannya min nahri laban dari bengawan laban. Li'anna labana, karena susunya laban susu. Karena itu ada apa laban? Ada itu awal al-ghidai, permulaannya ghida makanan. Fit dunya, di dalam dunia. Tsumma yasrabuna, kemudian minum siapa penduduk surga. Siapa mukminun ya. Min nahril asali, dari bengawan madu. Li'annal asala, karena sungguhnya madu. Karena itu ada pasal, ada itu sabab syifai, sebab pengobatan fit dunya, di dunia. Tuh. Tsumma yasrabuna, kemudian minum siapa al mukminun min nahril ma'i, dari bengawan air, bengawan yang dari air. Li'annal ma'a, karena sesungguhnya al ma air, karena itu ada apa ma, ada itu sababal hayati, sebab kehidupan fit dunya, di dunia. Tsumma yasrabuna, kemudian minum siapa al mukminun min nahril khamri, dari bengawan arak. Li'annaha, karena sesungguhnya khamr, kanat itu ada apa khamr sababal farah, itu sebabnya senang, wasururi dan bahagia. Maka apa namanya, di dunia ini orang-orang yang beriman diharamkan minum khamr, karena khamr itu yaitu dalam bahasa Al-Quran itu ar-rahiqil mahtum, itu araknya tersegel yang belum pernah dibuka oleh siapapun. Itu memang nanti dihidangkan dan hidangan halal, nggak mabuk. Maka diharamkan bagi orang yang beriman untuk meminum khamar di dunia, karena itu hidangan orang yang beriman nanti di akhirat, itu maksudnya. Li'annal jannata, karena sungguhnya surga daral farohi, itu negeri kesenangan, wasururi dan kebahagiaan, wal baqai dan negeri kekal. Wa ba'da dzalika, dan setelah itu semua layap kok tidak tersisa fi qulubi alil jannati, di dalam hatinya semua penduduk surga apa ghamun, resah, wala hammun, dan tidak juga gelisah. Resah, gelisah. Siapa yang suka nyanyi gitu? Juni, lo ingat gak? Resah, gelisah. No, suri anak no ingat kali lagu jadul itu. Resah, gelisah. Aku lupa itu. Nah, itu doang ingat. Qala telah berkata siapa Sa'id bin Musayyab, Sa'id bin Musayyab berkatanya begini. Qala Abu Hurairah, berkata siapa Abu Hurairah, ya Sa'id, sa'alallahu ayazma'a baini, is'al, mintalah kamu Allah pada Allah, ayazma'a, pada bahwasanya mengumpulkan siapa Allah baini, antara aku, wa bainaka, dan antara kamu, fi suqil jannati, di pasar surga. Kamu mohon sama Allah nanti kita bisa kongko di pasar sono. Itu kata siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah kan sahabat kan? Oh, berarti Sa'id bin Musayyab juga sahabat. Fakultu, maka menjawab siapa saya Sa'id bin Musayyab, ya Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, hal takunu fil jannati aswakun, hal takunu, apakah ada fil jannati, itu di dalam surga, apa aswakun, pasar-pasar? Emang di sono ada pasar? Ada. Qala, menjawab siapa Abu Hurairah, na'am ada. Li'anna ahlaha yatafarrajuna, itu yatafarrahu apa yatafarraju? Jim. Li'anna ahlaha, karena sesungguhnya penduduk surga, yatafarrajuna, itu berjalan-jalan siapa ahluha fi kulli jum'atin, di dalam keluar itu loh maksudnya, yatafarraju fi kulli jum'atin, dalam setiap Jumat, fi suqil hasan, di dalam pasar kebagusan, wal jamal, dan kecantikan. Wah, di sono pada nyalon, ya enggak, rebonding, ya. Oh, mukanya pada diamplasin biar pada halus, benar. Wah, di dunia yang pada make up, lah ilah illallah, paham banget. Sandi make up pakai tepung, ya kan? Masya Allah, ya nih, daripada kagak, lah iya kan?
Tiok lulur, lulurnya pakai apa? Lah pakai bekas gorengan buka itu. Ya kan ya oyo tiok. Anak yatim susah banget ya. Li'annal jannata kan mana tadi? Wa idza habbat, dan apabila berhembus apa rihun cahaya min tahtil arsi, dari bawah aras, apa itu tansiru, tanasyaro, maka apa namanya, tersebar alaihim atas ahlul jannah apa almisku misik wal ambaru, dan minyak ambar. Ambar itu jenis minyak. Kalau sekarang sih ada juga ambar, itu jenis kayak menyan Arab, menyan putih, hampir kayak menyan Cirebon, itu ambar. Saya dulu banyak beli. Saya waktu masih tinggal di Bukit Duri itu, dulu kan sering ke pasar Jatinegara. Saya punya teman Arab di sana. Madu juga mahal, ada yang seliter itu 5 juta, 7 juta itu. Madu dari Arab asli. Maka saya ngerti minyak ambar, mustaki, yang macam-macam. Nah, itu gaulnya sama orang Arab lah. Nah, kalau kamu gaulnya sama orang Jawa paling menyan hitam, menyan putih ya. Udah begitu. Kalau sama orang Cina berarti apa? Gitu kan. Kalau sama para habaib, ya itu tadi. Bukhurnya kan macam-macam kan. Mau yang kerucut, apa yang tabur, macam-macam jenisnya. Lah, kudu ngerti lah kalian. Itu enggak musyrik. Musyrik dari mana sih? Lah orang bakar menyan masa musyrik. Bakar menyan masa dosa, bakar bukhur masa dosa. Yang dosa apa? Bakar pom bensin itu dosa. Sembarangan. Dan bakar menyan yang enggak apa-apa, orang dulu malah menyan itu buat wangian kok ya. Tuh begitu. Jadi beragama itu jangan cegukan gitu loh. Enggak apa-apa, orang tujuannya adalah untuk wewangian. Innallaha thayyibun yuhibbu thayyiban. Allah itu maha wangi, maha semerbak, maha baik, sebenarnya yang baik. Lah bau bukhur wangi apa enggak? Lah masih bau, enakan bau bukhur daripada bau sampah. Apalagi bau sandi belum mandi. Ya halo di sandi apes mandi lu ah. Lah iya sandi, enggak usah marah, biasa aja. Ya. Ntar bersendak dia mat. Langsung mandi, alhamdulillah lah iya. Masya Allah. Wa tumtiru alaihimul khilalu fayal bisuna, patam turut dan jatuh, gampangannya lah. Hujan maksudnya jatuh alaihim atas ahlul jannah. Apa al khilalu, perhiasan fayal basuna, maka memakai siapa mukminun atau ahlul jannah pada khilal. Wayar kabuna, dan menunggang siapa mereka al buroka, pada burok, kendaraannya burok. Wah udah luar biasa. Tsumma yarji'una, kemudian kembali siapa ahlul jannah atau ya ahlul jannah tadi kan, minasuki, dari pasar, ila manazilihim, kepada rumah-rumah mereka. Watakulu, dan berkata siapa nisa'uhum, perempuan-perempuannya mukminun atau ahlul jannah, qad zada jamalukum husnan. Qad zada, betul-betul tambah apa jamalukum, ketampanan kalian semua, tambah apanya, husnan, gantengnya. Waduh, kok Bang Sandi nambah ganteng kayak sekuteng gitu kan. Masya Allah. Wallahu qad zada jamalakunna husnan kama zada jamaluna husnan. Wallahi gitu. Wallahi demi Allah, qad zada, betul-betul tambah apa jamalukunna, kecantikan kalian perempuan semua, apanya, husnan, cantiknya, bagusnya. Yang perempuan pun cantik. Kama zada, sebagaimana tambah apa jamaluna, cakepnya kita, husnan juga bagus. Wa fi riwayatin ukhra, belum datang Habib ya. Wa fi riwayatin ukhra, dan pada riwayat yang lain, idza kana, apabila ada apa yaumul kiamat, di hari kiamat, Jumat, ta'ti, datang siapa al malaikatu, malaikat, li ahlil jannati, untuk penduduk surga, datang bil buroki, dengan burok, dzati ajnihatin, yang mempunyai sayap-sayap. Wa idza fa idza raqiba, maka apabila mengendarai siapa al mukminuna, kaum orang yang beriman, alaihi, atas
buruk. Yatiruna maka terbang apa buruk. Wa yusadifuna dan musodafah, membarengi, sejajar itu maksudnya musodafah. Siapa mukminun fi sairihim, di dalam jalannya mukminun jabalan pada gunung minas sakari ya, minas sakari dari masa mabuk manis lah. Oh mereka ya awal sakran itu bisa juga diartikan lalu dah yusadifuna fi sairihim jabalan minas sukri, dari masa kan nggak ada di sana mabuk mah ya kan, dari saking manis lah ya, manis. Wa min tilkal jibali, dan itu dari itu gunung tajri mengalir apa al anharu, bengawan-bengawan, wal uyuru dan mata air. Fatambutu maka tumbuh apa al asyaru pepohonan, al mutanawwi'atu yang beraneka ragam, al mutalawwinatu yang beraneka warna, dari laun kan. Wah, jadi setiap hari Jumat datang malaikat ke surga bawa buruk kan gitu. Orang-orang mukmin akhirnya dikendarain di atas bulog, bisa terbang. Pas kebetulan yatiruna wa yusadifuna, terbang, dia sejajar dengan gunung-gunung kan tinggi. Lah kalau terbang kan sama tingginya kan. Wah, itu kelihatannya manis sekali gitu loh istilahnya. Nah, dari gunung itulah mengalir sungai-sungai, mata air. Kalau ada air otomatis identik dengan pepohonan, tumbuhan, itu loh maksudnya. Maka banyak beragam kalau tumbuhan itu flora fauna. Flora, macam-macam. Wah, pohonnya macam-macam, warnanya pun macam-macam. Wala aghsani asyari, dan itu atas cabang-cabang pepohonan, anwa'ut tuyuri, bermula berbagai macam burung. Wa yataronnamuna, taronnum itu apa ya? Taronnum itu kalian pernah enggak? Bengengeng, ngerti bengengeng enggak? Kalau orang lagi dulu taronnum itu ya, taronnum itu rengeng-rengeng, masih rengeng-rengeng, suara tapi suaranya nggak kencang. Ada bocah ngangon kebo, ngangon sapi gitu kan, itu kan sambil nyanyi kan, sawan kamahina, nggak usah kencang-kencang, pawane karisuri, mamanya kan, ziarare jurmenesi, sisandi banyak resee, ya mamanya kan, ngerti nggak? Suaranya pelan, jelas itu. Nah, itu taronnum. Nah, taronnumnya burung itu ya dicuit. Cucu. Wah, bersaut-sautan itu loh. Nah, suara rengeng-rengeng. Nah, itu taronnum. Bilughatihim, dengan bahasanya burung. Fayanziluna, maka turun siapa orang-orang yang beriman min burukihim, dari buruknya mereka. Fayaskununa, maka tinggal siapa orang yang beriman fitilkal manazili, di dalam itu manazil, tempat-tempat singgah. Wayasrabuna, dan minum siapa orang yang beriman min tilkal uyuni, dari itu mata air. Wal anhari, dan bengawan-bengawan. Wata'ti, dan datang apa atuyuru, burung-burung. Bi'idnillahi ta'ala, dengan izin Allah ta'ala. Maswiyatan, hale udah dipanggang. Coba itu, udah dibakar, digoreng. Kudama anil janati, di hadapan penduduk surga. Burung tadi yang nyanyi tiba-tiba datang dalam keadaan udah mateng. Enak apa enggak? Makanya jangan dablek, ya enggak? Kita harus bisa bertahan mengekang hawa nafsu untuk meraih nanti surganya Allah itu jauh lebih nyaman, lebih enjoy gitu loh. Enak banget dah. Sumayar kabuna, kemudian mengendarai siapa orang yang beriman, burokohum, pada buruknya mereka. Wayar takhiluna, dan pergi siapa mereka min dari kalmanzil, dari itu tempat singgah.
Fayati maka datang kudamahum di hadapan mereka apa jibalun gunung. Jibalun gunung. Mana tadi? Minal miski dari misik. Wah, tiba-tiba ada gunung. Gunungnya dari misik. Wana harus salsabil. Dan bermula gunung salsabil. Bengawan salsabil. Salsabil kan asalnya kan salsabi. Salsabila cuma dijadikan satu gitu loh. Tanyalah kamu akan jalan. Nah itu loh. Wa zanjabil dan zanjabil. Tajri itu berjalan. Mintah til jibali. Dari itu gunung. Oh, di bawah gunung itu mengalir mata air ya. Wah, luar biasa. Wa yarawna dan memandang siapa penduduk surga min fitil kal manazili di dalam itu apa namanya istana-istana tempat-tempat singgah tadi ya kalau sekarang mah resort lah. Sandi ngerti resort gak? Itu jalan pelan-pelan itu pakai pantat ngisot itu mah. Lah iya kan? Kasih tahu ntar bet. Resort itu apa gitu ya. Wal apa al kusur ya. Kusur ya istana, wal kubab ya kubah tadi, wal karosi ya singgasana. Min yakutin ahmar dari batu yakut yang merah. Yakutnya surga dengan yakut batu apa yang ada di kita beda jauh. Yakutnya di sana dipegang aja itu dingin adem, tentrem. Ya sekarang marmer di kita ya ini marmer buktinya masih pada gelisah aja. Ya marmer kalau marmer itu wah bisa menyerap membuat sejuk semua suasana. Loh gitu loh. Wa 'alaihan nabiyyun wasyuhada qaidun. Wa 'alaiha dan itu atas tilkal manazil an-nabiyuna bermula para nabi wasyuhada dan para syuhada qaiduna qaiduna itu pada duduk semua. Falamma yara maka ketika melihat siapa al-anbiya'u para nabi wasyuhada dan para orang yang mati syahid melihat al-mu'minina pada orang-orang mukmin itu maf'ul yut'imuna maka memberi makan siapa anbiya syuhada hum pada mukminin wa yaskauna dan memberi minum siapa anbiya syuhada hum pada mukmin wa yarawnahum dan melihat siapa mukminun hum pada anbiya awas wayarwuna dan membuat seger ya, awas ya wayarwuna dan membuat seger siapa anbiya syuhada hum pada mukminin minal kaksi dari gelas al yakuti yang bangsa yakut wa ba'da dzalika dan setelah itu tahabu mengembus apa rihun angin min tahtil jibal dari bawah gunung alal mukminina atas kaum orang yang beriman wal anwaru dan bermula cahaya itu talmau cemleret itu apa bahasa Indonesianya bersinar nah gitu ya memancar alaihim atas mukminin muta'akibatan silih berganti bertubi-tubi seret nah itu maksudnya kalbarki seperti kilat al-khatif yang menyambar wa fi jawfi tilkal anwari dan di dalam itu cahaya-cahaya akdahun bermula wadah-wadah mamlu'atan khalid dipenuhi min sarobin dari minuman tahurin yang suci walakin dan tetapinya layuk lamu tidak diketahui man bermula siapakah tu'ti memberikan walayuk lamu man tu'ta diberikan walakin layuk lamu man ya bener lah yu'ti apa itu ya apa tak tak nah itu tu'ta diberikan apa hadil akdahu ini wadah-wadah ala aidil mu'minina atas tangan-tangan orang yang beriman. Belum datang Habib? Ya kok belum? Sumayati ya udah dah. Sebenarnya kurang 15 menit ini. Udah nggak apa-apa deh. Bonus mulu. Lah iyalah ngaji udah mau menjelang Ramadan loh. Apa lanjut? Lanjut Mat.
Alah, lu mau sepakat udah ya. Oke, Ani orang mau makan lagi. Kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.